Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, kita diharuskan untuk meminimalisir kontak langsung dan tidak menciptakan kerumunan. Sehingga beberapa pihak berpikir keras bagaimana usahanya ataupun acaranya dapat berjalan normal seperti sedia kala. Maka dari itu muncullah Lamtatur, atau yang bisa kita kenal sebagai drive-thru. Nah, siapa sih yang gak kenal drive-thru? Drive-thru adalah sebuah jenis layanan pesan bawa pulang yang dilakukan oleh pelanggan tanpa harus turun ataupun meninggalkan kendaraannya. Nah, drive-thru sekarang tidak hanya hadir dalam usaha kuliner saja loh. Drive-thru dapat kita jumpai di berbagai aspek. Berikut liputan seputar drive-thru di sejumlah tempat. Pertama, acara resepsi pernikahan drive-thru. Acara resepsi seperti ini tak biasa dilakukan dalam acara resepsi biasanya. Adanya drive-thru resepsi ini untuk mengurangi kontak langsung antara pengantin dengan para tamu undangan, sehingga acara yang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari pun tidak perlu ditunda. Ada beberapa langkah dalam proses drive-thru resepsi ini. Langkah awal yaitu para tamu undangan tidak perlu turun ataupun keluar dari kendaraan masing-masing. Cukup memberikan simbol tangan namaste sebagai tanda hormat dan ucapan selamat. Selanjutnya, para tamu menyumbangkan uang ke dalam kotak yang sudah disediakan. Para tamu memberikan hantaran berupa makanan yang bisa dibawa pulang. Kemudian, setelah mengambil hantaran, para tamu memberikan salam dari dalam mobil untuk mengucapkan selamat dan terima kasih kepada mempelai. Kedua, konser musik drive-in. Sebuah klub musik Jerman mengadakan konser musik secara drive-in, bertempat di lahan parkir kendaraan yang luas dengan para penonton yang hadir tetap berada di dalam mobil dan harus menggunakan masker sampai acara selesai. Sementara itu, dalam satu mobil hanya diisi 2 penonton saja untuk mengurangi keramaian. Ketiga, bioskop drive-in. Di Lithuania, Bandara Internasional Vilnius disulap menjadi area bioskop dengan konsep drive-in, di mana tempat para pesawat parkir diubah menjadi area parkir penonton. Bandara Internasional Vilnius membuat layar raksasa seukuran dengan bangunan 5 toko sebagai layar nonton bioskop. Sementara itu, untuk audionya sendiri telah disiarkan melalui radio di mobil masing-masing para penonton. Keempat, wisuda drive-thru. Sejumlah siswa dapat mengikuti konsep wisuda secara drive-thru dengan tetap menaati protokol kesehatan. Satu persatu siswa diantar orang tuanya sampai halaman, kemudian disambut dengan karpet merah yang menuju ke tempat digelar wisuda. Proses wisuda ini bisa dilakukan untuk menjadi kenangan manis saat kelulusan di tengah pandemi corona seperti saat ini. Kelima, pembagian rapot drive-thru. Para jajaran staf guru harus menyiapkan hand sanitizer dan alat pengontrol cek suhu. Kemudian, dapat membuat stand di lapangan sekolah dengan para wali murid dan siswa yang menghampiri untuk mengambil rapot tanpa keluar dari kendaraan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pihak sekolah dalam membantu menekankan angka penyebaran virus corona di masyarakat. Itulah tadi beberapa ide kreatif drive-thru yang dapat membantu kita dalam melakukan aktivitas yang biasanya dilakukan sebelum adanya pandemi COVID-19, sehingga masih dapat dinikmati dan dirasakan di tengah pandemi ini. Saya Fatika Agustin beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnal Pos TV.